Halo, saya Weda Diki dan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host atau moderator dalam acara 24 Hour of Reality, bagian dari acara Global Climate Change Project lead by Al Gore, the 45th of US President. Dan di samping kiri kanan saya sudah ada bank sampah. Di sini ada bertonton sampah plastik yang akan di-recycle. So buat teman-teman yang penasaran, ikutin aja. Let's go. Kali ini kita sudah kedatangan dua panelis, yaitu Kakak Ainingtyas Widari Ramdhaniar, SIAM Kesos, adalah seorang public facilitator dan woman entrepreneur yang banyak berkecimpung dalam kebijakan dan SDGs. Bahkan sering disebut oleh teman-temannya sebagai Miss SDGs. Dan tema yang diangkat adalah kaitan SDGs dengan pengolahan sampah. Ada pula Kak Nukila Evanti, seorang aktivis hak asasi perempuan, feminis dan budayawan Indonesia. Kak Nukila memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak kelompok marginal, kelompok minoritas, dan kelompok rentan. Let's go. Tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Ya, jarang dikunjungi. Marginal. Nah, Ya. pasti kan ada yang mikir, oh kalian mau sih perempuan gitu datang ke tempat kayak gini gitu. What do you think about that? Hal itu tuh didikan kecil pasti. Dan yang kedua jadinya passion. Ada orang yang passionnya itu memang kita langsung turun ke lapangan ya. Kehidupan suatu kota tuh di pasar atau di tempat-tempat keramaian seperti ini. Kita bisa lihat apa yang terjadi ya, selain yang terjadi pada diri kita sendiri. Gitu, apa yang liku-likunya apa gitu kan. Mengaruhi sistem ekonomi. Jadi bayangin SDGs itu ada 17 dan hampir semuanya itu terlibat kan, pas kan? Ya, karena memang 17 SDGs itu terlibat satu sama lain gitu. Jadi dari mulai kayak isu kesehatannya itu SDGs nomor 3, terus perubahan iklim nomor 13, ekosistem laut dan daratan 14-15, terus kemudian ekonominya SDGs nomor 8, sumber air bersih yang tersedia SDGs nomor 6. Itu semua berkaitan, dan belum lagi produksi dan konsumsi, karena kan sampah itu dipakai ya sama kita. Itu SDGs nomor 12. Itu semua berkaitan, Berinterus. Dan ingat, kita punya kesepakatan di tingkat global ya, disebut dengan Paris Agreement. Itu pemerintah ya ikut serta di sana untuk membicarakan, mendiskusikan kenapa sih ini gitu kan, apa masalah dengan perubahan iklim ini gitu kan. Kalau buat perusahaan nih jangan hanya berpikiran business as usual. business as usual tuh kayak profit aja gitu ya, tapi nggak mikirin, tapi mengorbankan masa depan. Karena sebenarnya semua sampah itu, bahkan sampah itu bisa jadi energi gitu. Jadi kalau memang kita reuse gitu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita itu jadi kebijakan sih ya. Jadi sebenarnya ngaruhnya kayak efeknya ke kebijakan. Jadi gimana supaya sebelum sampah itu ada, jadi proses sebelumnya itu gimana caranya kita itu bisa menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Makanya kenapa sekarang sudah berbayar kan, nggak ada kantong plastik, bawa kantong belanja gitu kan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pemanfaatan teknologi ini besar sekali ya dampaknya. Jadi di sini teknologi ini dipakai seperti untuk tracking carbon footprint, kemudian tadi masalah limbah atau emisi seperti itu di tracking. Nah kemudian biasanya dari situ secara teknologi beberapa perusahaan sudah melakukan ini, seperti terhubung dengan sistem IoT, kemudian diolah dengan machine learning ya. Nah di sini biasanya tujuannya untuk tadi carbon footprint, kemudian oxygen production, kemudian electricity footprint, water footprint, kemudian fuel consumption. Nah dari situ biasanya untuk mengukur nih berapa sih emisi yang dikeluarkan oleh kita. Nah kemudian bagaimana kita mereduce-nya atau mengcapture-nya seperti itu. Jadi dari langkah kecil untuk sebuah impact yang besar seperti Ini itu. kita mungkin mau ngobrol-ngobrol nih sama yang punya pengelola bank sampah di sini. Kita jalan kali. Nih Pak, ayo Pak, kasih Pak. Berapa tuh Pak? Berarti kalau misalnya kayak plastik gelas-gelas kayak gini Pak, itu dihitungnya gimana sih Pak? Hitungan ekonomisnya per kilonya. Misalkan kita beli harga botol 5.000, jual 5.300 sampai 5,5. Misalnya saya bawa sampah plastik ke sini. Ya, itu kita beli sampah plastik emberan ya, Emberan. 2.000.
Oh, 2.000 perak per kilonya. per kilo tuh. Lumayan banget ya kan? Luar biasa. Jadi itu ditabung, diambilnya langsung atau per bulan? Langsung. Oh, langsung. Jadi mereka buat belanja lagi, belanja sayuran dan lain-lain kan gitu. Diinin Misalnya lagi, ada oh. 10 kilo dia dapat 20.000. Oh, lumayan banget guys. Bisa lihat ke dalam. Kalian yang pada minum pakai botol plastik, inilah sampah-sampah yang Anda hasilkan setiap harinya. Jadi itu dari atas dipres, diikat gitu ya. Juga harus masukkan mungkin kesan atau apa gitu. Atau pendapat. Ya yang penting kita ininya aja diperbesar tempat ininya pembuangannya. Tempat Jadi lebih masuk banyak lah kan, karena sampahnya juga banyak juga. Oh, banyak. Masuk gerobak-gerobak juga. Jadi memang pesan Bapak supaya disosialisasikan lagi di kantor untuk membuat kebijakan memilah sampah, bener nggak Pak? Bisa juga sih. Soalnya rata-rata mah kalau tahu saya ya kalau di kantor kebanyakan OB paling yang milah. Oh. Jadi kan oke, dia benar. orang kantor kan nggak mungkin. Pasti kan yang kerja Berarti- yang kebersihan Berarti juga. tempat sampahnya yang harus memilah, organik, anorganik ya Pak ya. Tempat Iya. sampahnya jangan satu gitu ya Pak. Bisa. Betul. Oke, jadi ini bisa jadi masukan juga ya buat para businessman dan businesswoman di kantor. Belilah tempat sampah yang ada 3 tempat gitu ya, reduce, reuse, recycle.